Selamat pagi anak-anak KKR Mekatani. Bibi harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita sambung ibadah KKR kita melalui online. Namun sebelumnya, untuk memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sangat mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau masih perkenankan kami beribadah, bertemu dengan teman-teman kami meskipun dalam keadaan online ya Bapak. Biarlah perjumpaan kami secara online ini membuat kami makin dekat kepadamu di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Bapak, kuasa darah Yesus tetap menjaga ibadah kami hingga selesai. Terima kasih Bapak, kiranya ibadah kami ini bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak KKR Mekatani, hari ini kita akan membahas tentang biji sesawi. Nah, apa itu biji sesawi? Nanti akan Bibi ceritakan. Untuk itu, coba kalian siapkan Alkitabnya di depannya. Nah, sebelum Bibi lanjutkan, kita dengarkan beberapa lagu dari teman-teman kita. Yuk kita saksikan. Bila kau inginkan sesuatu terjadi,
Karena ku tahu ku takkan ragu bakal Tuhan, bakal Raja. Layaknya hambamu naikkan syukur dan sembah, bakal hempas dosa pelanggarku, tak kau biarku jatuh dan malu. Bersorak haleluya, nyanyikan haleluya, bermazmur haleluya, haleluya. Selayaknya hambamu naikkan syukur dan sembah, bakal hembas dosa pelanggarku, tak kau biarku jatuh dan malu. Bersorak haleluya, nyanyikan haleluya, bermazmur haleluya, haleluya. Nah, setelah kita mendengarkan lagu yang dibawakan oleh teman-teman kita, Bibi harap kalian jangan berkecil hati. Mungkin ada yang bertanya, lah kenapa aku belum dipanggil? Kok aku belum ada ya lagu pujian dipanggil Bibi Grace? Tenang, Bibi akan memanggil satu-satu. Jadi persiapkan diri kalian. Pada saat nanti Bibi panggil, kalian harus selesai dan siap. Oke? Oke, sebelum kita masuk ke firman, mari kita bersatu dalam doa untuk firman kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapak, Engkau sudah memperkenankan kami untuk melanjutkan ibadah kami. Tuhan Yesus sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Bapak tentang biji sesawi. Bapak, bukakan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengar dan juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ajari kami meskipun masih kecil Bapak, kami yakin Tuhan, kami bisa berguna meskipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai firman. Amin. Oke, bagi adik-adik kita yang sudah punya Alkitab, kita buka Matius. Ini perjanjian baru, ayat yang ke-13 sampai Matius 13 ayat 31 sampai 34. Ini temanya masih kecil sudah berguna. Nah, ini kita baca sama-sama ya anakku ya. Kita baca sama-sama. Untuk yang belum bisa baca, boleh didampingi mama atau bisa kalian dengarkan Bibi. Oke, kita mulai ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila dia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkannya ke dalam tepung terigu
3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, tema kita pagi ini di akhir bulan Januari ini masih kecil sudah berguna. Nah, ini biji sesawi. Untuk anak tanggung tetap ya temanya anak yang berguna. Intinya meskipun kita masih anak KKR, kita bisa berguna. Bibi mau cerita sebentar. Biji sesawi itu dia biji yang paling kecil. Tadi ada di ayat yang 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila biji kecil itu sudah bertumbuh, maka dia lebih besar dari segala sayuran yang lain. Bahkan dia bisa menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sudah bisa bayangkan ya, kalau dia kecil bukan berarti nanti tumbuh kecil, tidak. Tetapi dia bisa besar. Sudah diaminkan di Alkitab. Nah, apa yang harus kita lakukan meskipun kecil? Buat anak-anak KKR Mekatani, jangan kalian berpikir, aku masih kecil loh, Bi. Aku kan masih kecil, gak bisa aku nyuci piring. Aku kan masih kecil, ya dimaafkanlah kesalahanku. Ya semuanya lah harus dimaafkan. Jadi jangan seperti itu. Meskipun kalian masih kecil, tapi kalian harus bisa berguna. Nah, sebelum jauh-jauh kita bercerita, Bibi mau tanya. Harus jujur ya jawabnya. Kira-kira di antara anak KKR Mekatani, siapa di antara kalian yang menggunakan tangannya itu pernah menggunakan tangannya untuk memukul temannya? Ayo, siapa? Pasti di dalam pikiran kalian sama di pikiran Bibi. Atau digunakannya kakinya untuk menendang temannya. Ayo, tunjuk langit-langit rumahnya. Atau menggunakan mulutnya dengan kata-kata kotor karena bertengkar. Terus, atau gosipin kawannya. Tengoklah kan, si Joyce itu makin cantik aja ku tengok. Pasti bajunya itu baju yang dari Monja itu kan. Iya, udahlah gak usah kita kawanin dia. Nah, siapa yang kayak gitu pernah? Waktu dulu belum pandemi, Bibi sering kali melihat kalian kayak gitu. Apalagi anak laki-laki. Mungkin masih ingat kalian siapa ya? Yang suka menendang kawannya, yang suka berkelahi. Ada kan? Masih ingat ya? Masih ingat siapa? Bibi harap semua sudah berubah semenjak masa pandemi ini. Meskipun kecil kalian, tetap bisa harus berguna seperti biji sesawi. Dalam arti, semua yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada orang-orang yang sekitar kita dan kepada Tuhan. Pernah dengar lagu kan? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi meskipun kita masih kecil, kita bisa berguna. Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anak. Tetapi anak-anak yang sayang kepada Tuhan. Dalam arti, Bibi kayaknya gak mesti ceritakanlah perbuatan apa yang harus kalian lakukan supaya disayang Tuhan. Apa mungkin kalau kalian sepak kawan kalian? Nah, kalau sekarang mungkin karena kita masih pandemi, gak ada sepak menyepak ya dalam mendengarkan firman. Biasanya kalau kita mendengarkan firman dulu,
Selalu bilang, Zaski, duduk. Juan, duduk. Selalu kita mengabsen. Selalu Bibi mengabsen. Terus nanti pas Bibi nanti bacakan firman, ada matanya nengok ke tukang bakso. Kenapa nih Bibi bersiap cerita? Udah lapar. Ada ya? Tengoknya lagi tuh es krim. Es krim datang. Ada lagi tengoknya seru. Lama kali mamaku ini udah datang tuh konser. Nah, siapa yang pernah kayak gitu? Rame ya anakku ya, rindu kita masa ini. Nah, kita doa ya supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa berkumpul bersama-sama, menikmati enaknya bakso pada saat bakso datang. Ya, kebersamaan itu masih lebih ingat. Rujak semuanya ditunggu di depan gerbang gereja. Oke. Nah, kita kembali ke biji sesawi tadi. Jadi, biji sesawi itu nakku, siapa yang pernah melihat biji cabai atau wijen? Wijen itu pernah nggak kalian makan roti yang di dalamnya intinya warna gula merah pakai apa itu? Gula merah pakai apa, Kak Lus? Apa jawabannya? Gula merah pakai kelapa inti, terus dia bulat dipakai ketan, baru setelah digoreng Di roti ketawa kan? Iya, di roti ketawa. Ada ya kayak biji-biji ya. Nah, seperti itulah biji sesawi kecilnya. Lebih kecil. Dan lebih kecil lagi katanya. Wah, tetapi tadi ya di ayat 32, kalau dia ditanam dia lebih besar dari pohon. Lebih besar dari sayuran lainnya, bahkan bisa menjadi pohon. Di sini memang perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus itu sangat bisa dikatakan sangat sulit kita menyerapnya ya. Perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus itu memang sangat susah kita menyerapnya. Namun begitupun kita tetap belajar ya anakku, tetap kita minta apa kepintaran dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Nah, satu lagi Bibi mau memperkenalkan bahwasanya biji sesawi itu kita diberikan wewenang, kita diberikan kesempatan meskipun kecil itu untuk menjadi seseorang yang berguna di tengah keluarga dan masyarakat. Perumpamaan itu ada juga di Alkitab. Di sini Bibi lanjutkan ya. Ini ada juga tentang lalang dan gandum. Nah, di dalam budaya Indonesia ya, Bibi bilangnya, gandum itu bukan makanan pokok kita, tetapi makanan pokok kita itu adalah beras. Nah, beras itu tidak akan pernah bisa muncul tiba-tiba kalau dia tidak ditanam. Namun Bibi sederhanakan sekarang, Bibi sederhanakan bahwasanya Bibi ganti ya, supaya kita bisa mengatakan lebih enak, lebih paham. Ibarat rumput dan padi. Padi itu adalah beras lah gitu. Kalau beras itu sebelum beras dia nanti jadi padi. Nah, siapa yang pernah ke sawah? Ada ya yang pernah ke sawah atau yang pernah kalian lihat padi? Ada ya. Waktu kalian lihat padi, ada nggak di bawah padi itu rumput, ada kecebong, terus ada lagi keong emas. Bibi dulu waktu kecil suka ngambil keong emas, dikasih sama bebek, langsung bebeknya itu nanti bertelur, senang kali Bibi. Dan satu lagi, kalau saat kita lihat padi, pada saat kita melihat padi, tumbuh nggak rumput? Tumbuh. Dan biasanya rumput itu diambil, terus dipijak dia ke dalam lumpur. Itu dulu yang Bibi lakukan. Sampai-sampai kita nggak perlu pakai inai nakku, karena nanti tangan sama kaki terinai sendiri dia. Nah, itulah padi. Dan pada saat kita nanam padi, yang tumbuh itu rumput. Bukan rumput aja nakku, ada lagi tikusnya. Pokoknya banyak yang mengganggu. Tapi tetap padi itu memberikan hasilnya. Bayangkan, satu padi itu, bisa bayangkan ya, ini pelan-pelan mudah-mudahan kalian paham ya.
satu padi itu nggak semua jadi padi. Padi yang tegak itu biasanya nggak ada isinya. Makanya ada peribahasa orang kita, jadilah seperti padi yang berisi. Makin berisi, makin menunduk. Nah, kalau padi yang gini dia, itu artinya nggak berisi. Nah, apa yang mau sampaikan? Bahwasannya pada saat kita nanam padi, pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanam rumput, pernah tumbuh nggak padi? Enggak kan? Nggak pernah tumbuh. Atau pernah ya kalian tanam rumput? Pernah lebih? Jangan bibik bohong ya. Kemarin ku tanam rumput, tumbuh padi. Kalian tengoklah rumput apa yang kalian lihat tanam. Mungkin kalian tanam padi. Karena setelah kita biasanya panen padi ataupun bahasa karonya itu ngarit padi, kan memang ada yang sedikit tinggal itu bukan rumput tetapi memang padinya yang berbuah, dan itu pun biasanya jarang diambil oleh petani yang biasanya itu yang sama-sama ditanam gitu yang dipanen. Nah, apa artinya? Pada saat kalian melakukan kebaikan, pasti akan muncul suara-suara yang dari si Bolis. Tahu Bolis kan? Ngapain kau buat kayak gitu? Gak ada untungnya. Ngapain kau baiki si Joyce itu? Ngapain kau baikin si Aurel itu? Gak ada untungnya. Gak usah kau temani dia. Kalau kita baik. Kau apakan aja lah ini. Gak usah kau apakan dia. Gak usah kau bayari baksonya itu. Apalagi datang lagi nanti si Theo ataupun si Dennis. Ataupun Axelo. Udahlah, gak usah kau bayari apanya itu, katanya nanti sama si Theo. Kata si Dennis kan, si Dennis sama si Theo, gak usah kau bayari bang kuenya itu, gak usah kau bayari baksonya itu. Itu pasti ada. Kenapa? Karena sangat gampang melakukan kejahatan daripada kebaikan. Seperti padi. Ingat aja padi nakku. Kalau kalian tanam padi, pasti ada rumput. Kalau kalian melakukan kebaikan, pasti ada tantangannya. Kalau nggak bisa kuat, pasti mati. Dalam arti tidak bisa tetap melakukan kebaikan. Nah, itulah yang ingin Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Kalian tetap mau melakukan kebaikan meskipun ada rumput-rumputnya. Nah, satu lagi, Bibi sarankan sama kalian, meskipun dalam masa pandemi ini kita tetap bersekutu, kita tetap bersama untuk melakukan ibadah, baik itu dengan keluarga ataupun bersama Bibi di sini di video. Tetap kita bersatu di dalam doa, tetap berikan pengharapan kepada Bapa di surga supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa untuk melewati masa pandemi ini. Nah, meskipun kita dalam masa pandemi ini, pasti dari kalian tuh rindu untuk datang ke gereja, rindu untuk melihat guru KKR-nya. Tahun lalu kita tidak ada Natal, kita harapkan tahun ini kita Natal, meskipun nanti dalam masa pandemi ataupun melalui video ataupun Zoom nanti ya, ataupun Google Meet, terserah. Tapi kita doakan selesailah corona ini supaya kita bisa berkumpul kembali, bisa foto-foto, bisa make upan, bisa lipstikan ya. Kornya pun nanti saking takutnya lipstiknya rusak, katanya gitu ya kan ya. Oke, Bibi harap firman hari ini, meskipun kita kecil, meskipun kita lemah, kita tetap anak Tuhan. Jadi tidak boleh ada satupun menyepelekan. Sebab dari kecil dulu maka menjadi besar. Jadi harapan Bibi, kalian tetap bisa menjadi padi yang berisi. Padi meskipun berisi tetap merunduk. Tetap berguna di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Dan terkhusus sama Tuhan kita. Kita tutup firman kita dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat hari ini Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami aplikasikan, bisa kami gunakan, bertumbuh dan berbuah Bapa di kehidupan kami. Meskipun masih kecil kami Bapa, kami yakin Tuhan, Engkau tidak melepaskan kami anak-anak KKR-Mu. Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami seperti biji sesawi. Meskipun kecil tetapi saat tumbuh Bapa, dia berguna kepada siapapun. Berguna kepada
keluarga, masyarakat, terlebih Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa melalui perantaraan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami yang hidup. Amin. Nah, setelah firman, ada lagi nih pujian dari teman-teman kita. Yuk kita dengarkan lagu pujian selanjutnya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap. Oke, terima kasih buat adik-adik, anak-anak KKR Mekarani yang sudah memberikan pujiannya. Harapan besar kita, harapan Bibi, semua pujian persembahan yang datangnya dari hati, Bibi percaya itu bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu memiliki semuanya, nak. Yang memiliki apapun juga. Jadi yang dia butuhkan persembahan yang hidup yang datang dari hati kita. Oke, karena untuk persembahannya kita kan tidak mengumpulkan seperti biasa. Biasanya kan, ayo siapa yang bawa persembahan hari ini, semua tunjuk tangan. Aku bi. Nah ini nggak ada lagi. Sekarang persembahannya kita satukan kepada keluarga ya, ataupun orang tua yang ikut ibadah. Oke, sekarang kita lanjut ke doa syafaat. Dan sekaligus nanti kita doa Bapa kami yang pun. Oke, untuk doa syafaat dan doa persembahannya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti. Bapa, sebentar Bapa, sudah Kau berikan kami waktu, sudah Kau perkenankan kami untuk memberikan persembahan kepadamu, persembahan yang hidup Tuhan. Harapan kami, apapun yang kami berikan selama pandemi ini, berupa nyanyian, doa Tuhan, Kau tetap memberikan berkat-Mu kepada kami, terlebih-lebih Bapa dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus tetap lindungi kami, keluar masuk kami Bapa. Kiranya darah-Mu Yesus tetap tutup bungkus kami,
dan juga keluarga kami, terkhusus kami anak KKR-Mu Bapa. Meskipun kami masih kecil, kami yakin Tuhan, Engkau tetap memberikan perlindungan kepada kami, Engkau tetap memberikan berkat-Mu kepada kami. Cukupkan juga Bapa segalanya melalui orang tua kami, sehingga Tuhan kami tidak Kau permalukan, karena Engkau sudah berjanji Bapa, Engkau tetap memberikan kami kepala bukan ekor. Kami ya dan aminkan Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, begitu juga firman yang kami dengar hari ini Bapa, biar firman itu bisa tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang bermanfaat di tengah keluarga. Tuhan Yesus, meskipun kami kecil dan Bapa, meskipun apapun dan bagaimanapun keadaan ekonomi kami Tuhan, kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau kami, dan Engkau tidak terlalu miskin untuk memberikan kami berkat-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan, meskipun keadaan ekonomi kami sangat susah untuk selama masa pandemi ini, Engkau tetap akan mengasihi kami, sehingga Bapa, sampai pandemi ini selesai kami tidak akan kelaparan. Bantu kami anak-anak kecil Bapa, biarlah Engkau selalu memberikan kebijaksanaan buat anak-anak KKR Mekatani untuk tetap bisa mengandalkan Engkau dalam segala apapun. Terlebih Bapa, kami bisa mengatakan apapun isi hati kami, kesedihan kami selama pandemi ini kepada Engkau. Begitu juga Tuhan Yesus, selama masa pandemi ini kami belajar dari rumah. Bapa di surga, berikan kepintaran, kebijaksanaan buat anak-anak kami. Begitu juga Bapa, Engkau yang memberikan ketenangan supaya mereka bisa menyerap semua pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Bantu mereka Bapa untuk menyelesaikan permasalahan dan pembelajaran mereka. Begitu juga Tuhan Yesus, berikan juga ketenangan dan kesabaran buat kami orang tua, supaya kami juga bisa menjadi orang tua dan sekaligus guru di tengah-tengah keluarga kami dan kepada anak-anak kami. Berikan kami kepintaran Bapa, supaya kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa menjadi sahabat buat anak-anak kami di rumah. Kuasai emosi kami Bapa, kuasai semuanya Bapa, kuasai apapun juga dari ujung rambut hingga ujung kaki kami, sehingga kami tidak berbuat dosa kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami mendoakan Bapa, corona ini cepat selesai. Temani pemerintahan kami, temani segala orang-orang yang garda terdepan untuk corona ini. Bidang kesehatan, Engkau yang jagai Tuhan. Engkau lindungi mereka, Engkau berikan dia kesehatan. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan buat orang tua kami yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami datang dan berdoa melalui perantaraan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.